Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kitab Ibnu Aqil, pelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik Taudih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi al-Yafi'i hafizallahu ta'ala. Kita masuk hari ini alhamdulillah di pembahasan an-nakiratu wal ma'rifah. Nakiro dan ma'rifah. Kita baca. Ini bait yang pertama. Kata beliau nakiro dan ma'rifah. Itu isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim yang nakiro dan isim yang ma'rifah. Kata beliau nakiratun qabilu al-mu'athira awaki'un mauki'a ma qad dzukira. Ini sudah disebutkan bahkan di Mutammimah. Ya, dari silsilah kita. Isim nakiro adalah apa yang menerima al yang dapat memberi pengaruh ma'rifah. Ini kata beliau mu'athira, ini penting. Karena di sana ada al tidak memberikan pengaruh ma'rifah. Misalnya al zaidah. Seperti al yang masuk pada nama. Kan ada nama. Memang kan sudah ma'rifah. Masuk al, itu al goir mu'athiro. Itu al tidak memberikan pengaruh. Kita bilang al Hasan. Apakah dia ma'rifah dengan al? Tidak. Dia ma'rifah dengan nama. Karena al di situ tidak memberikan pengaruh ma'rifah. Jadi penting sekali ucapan penulis. Nakiro adalah menerima al, tapi alnya mu'athiro. Alnya memberikan pengaruh. Yaitu pengaruh ma'rifah. Terus awaki'un mauki'a ma qad dzukira, atau isim yang menempati kedudukan isim yang menerima al yang telah disebutkan, seperti du kan tidak menerima al. Du itu tidak menerima al, tapi dia menempati isim yang bisa menerima al, seperti sohib menjadi as-sohib. Berarti du nakiro. Berarti du nakiro. Ini sudah disebutkan bahkan di silsilah kita di pembahasan Mutammimah. Kita baca syarahnya. Kata beliau nakiro itu dialah yang menerima al. Ya, dialah yang menerima al halata kauni al mu'athiratan fiha. Ketika keberadaan al itu memberikan pengaruh padanya, seperti rojul, ar-rojul. Ini mengeluarkan Husain dan al-Husain. Karena Husain ma'rifah sebelum masuk al. Maka falam tu'athir al-fi. Al tidak memberikan pengaruh padanya. Al tidak memberikan pengaruh padanya. Masya Allah. Awaki'un mauki'a ma qad dzukira. Atau menduduki kedudukan yang telah disebutkan tadi. Seperti aina. Ini sekarang kita ditambahkan. Yang kita tahu di buku sebelumnya itu du. Sekarang juga ternyata aina. Ini aina sebenarnya isim istifham. Isim istifham apakah masuk dalam bab nakiro ma'rifah? Itu aina. Dia sebenarnya aina isim istifham tidak masuk di jenis ma'rifah. Tidak masuk. Iya kan? Aina. Berarti dia memang nakiro. Dia memang apa? Nakiro. Tapi dari mana kita tahu dia itu nakiro? Karena dia menduduki kedudukan kata yang beral. Aina. Apa itu kata yang dia duduki? Lihat sebentar. Yaitu aina dan du. Kalau du sudah masuk sebelumnya. Fala tadkhulu alaihi ma'al. Tidak masuk pada keduanya al. Tidak pernah dibilang al aina, al du. Tidak pernah. Walakin akan tetapi tadkhulu ala ma yaqa'u mauqi'ahuma. Akan tetapi masuk kepada yang menduduki kedudukan tempat keduanya. Nah, contohnya makan untuk aina, sohib untuk du. Kan aina itu kan untuk menanyakan tempat. Aina Zaid, di mana Zaid? Yaitu aina makan Zaid. Berarti memang ain tidak bisa masuk, tapi makan bisa. Al makan, sohib as-sohib. Maka dia nakiro. Tapi kata Syekh Sa'id, wa aisar min hada lim mubtadi. Yang lebih mudah dari ini, lebih mudah daripada ini bagi pemula. Enggak usah tadi itu dibilang begitu. Lebih mudah bagi pemula adalah hifdzul ma'arif.
hafal yang ma'rifah. Kan terbatas. Lebih mudah adalah hafal ma'rifah. Ma ada hafal nakiro. Apa yang selainnya, maka itu nakiro. Jadi cukup hafal ma'rifah. Selain itu berarti nakiro. Selesai masalah. Seperti aina tadi. Aina tadi. Selesai. Aina apakah isim paham masuk di ma'rifah? Tidak. Berarti memang dia nakiro. Memang dia siapa? Nakiro. Karena memang tidak masuk di golongan siapa? Ma'rifah. Itu yang lebih mudah. Itu yang lebih mudah. Terus. Baik. Kata beliau wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa bani wal gulami wal ladzi. Kata beliau selain nakiro adalah ma'rifah seperti hum untuk contoh untuk isim mau domir, wadi untuk isim isyarah, wahin ini untuk nama, wabni ini untuk yang disandarkan kepada yang ma'rifah, wal gulam untuk al, walladhi untuk mausul. Maka ini belum sebutkan berupa contoh bukan berupa nama. Jadi selain nakiro itu lalu bilang ma'rifah. Karena goiruhu hu kembali ke nakirotun. Hu kembali ke bait 52. Selainnya maka ma'rifah seperti hum di hin ibni gulam alladhi. Terus selain nakiro itulah ma'rifah. Seperti contoh yang disebutkan, ma'rifah itu ada 6. Pertama domir seperti hum, isyarah seperti di, nama seperti hin, mausul seperti alladhi, yang beral seperti al-gulam, yang disandarkan kepada salah satu darinya seperti ibni, dan akan datang secara rinci. Ini mudah sekali. Fama lidhi goibatin au hudurin ka'anta wa huwa sami bid domiri. Apa yang menunjukkan atas makna goib orang ketiga atau makna hudur orang kedua, yaitu hudur untuk mukhatab seperti lafaz anta dan huwa, sami bid domir, maka namakanlah dia dengan domir. Namakan dia dengan domir. Terus Masya Allah, ini seakan-akan kita bilang tadi hudur, hadir berarti mukhatab saja. Mana mutakalimnya? Mana mutakalimnya? Didukung oleh contoh penulis anta dan huwa. Seakan-akan ini anta dan huwa berarti hudur anta, huwa goib. Mana mutakalimnya? Kata beliau hudur itu al-mutakalim wal mukhatab. Hudur itu mencakup yang berbicara dan yang diajak bicara karena dia hadir. Makanya belum bilang, tak bilang dia mukhatab. Belum tak bilang juga yang mutakalim. Tapi belum takbir dengan apa? Hudur. Kan ini ringkasan. Pilihan katanya harus pas. Iya. Hudur mencakup yang berbicara dan yang diajak bicara. Kemudian maka dia domir. Domir adalah madalla ala mutakallimin. Apa yang menunjukkan atas yang berbicara. Au mukhatabin atau yang diajak bicara. Au goibin atau yang dibicarakan. Nah ana anta huwa. Ana anta dan huwa. Kata beliau di bait 55. Wadut tisolin minhu ma la yubtada. Wala yali illa ikhtiyaron abada. Nah ini lebih jauh lagi menjelaskan domir. Domir yang duttisol. Domir yang muttasil. Ia adalah domir yang tidak boleh menjadi mubtada. Mala yubtada. Tidak boleh menjadi mubtada. Itu dibilang domir muttasil. Ya namanya muttasil kan bersambung. Tidak boleh dia menjadi mubtada. Maksudnya tidak boleh dia di awal. Itu domir muttasil. Domir apa? Muttasil. Terus. Wala yali illa. Dan tidak terletak setelah illa. Itu dibilang muttasil. Tidak terletak setelah illa. Ikhtiyaron abada. Tidak boleh mengiringi illa. Itu terletak setelah illa. Dalam keadaan ikhtiar. Yaitu dalam keadaan biasa. Bukan dalam keadaan darurat. Selama-lamanya. Ya, selamanya. Tidak boleh mengiringi illa. Dalam keadaan ikhtiar. Keadaan biasa. Bukan dalam keadaan darurat. Adapun darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Asyara belum mengisyaratkan. Yaitu Ibnu Malik. Anad domair ala kismain. Bahasanya domir itu terbagi dua.
Ada muttasilatin, ada munfasilatin. Ada domir bersambung, ada domir terpisah. Fal muttasil, sekarang yang muttasil dulu. Muttasil dia adalah alla yubtada'u bihal kalam. Yang tidak diawali dengannya kalimat. Wala ta'ati ba'da illa. Dan tidak datang setelah illa. Fil ikhtiyar. Dalam keadaan biasa an-nasr. Yaitu bukan syair. Dalam keadaan bukan syair. Tidak datang. Bimakna dalam artian annaha qad ta'ti fi darurati syariah. Dalam artian berarti kadang datang dalam darurat syariah. Domir muttasil tapi terletak setelah illa. Ini darurat syair. Misal contoh, wa ma alaina idza ma kunti jaratana ala yujawiruna illa ki dayaru. Lihat illa ki. Domir muttasil ki. Ki itu domir muttasil. Tapi kemasukan siapa? Tapi ada siapa setelahnya? Ki. Ini boleh. Ki. Ada illa. Kemasukan setelahnya ki. Domir muttasil. Boleh karena darurat syi'riyah. Baik. Sekarang belum lanjutkan contoh domir muttasil. Contoh domir muttasil. Seperti ya dan kaf dalam lafaz akromaka bni. Ibni akromaka. Seperti ya dan kaf dalam lafaz ibni akromak. Ya. Serta ya dan ha dalam lafaz salihi ma malak. Salihi ma malak. Ini ya dan kaf. Ya dan ha. Salihi. Ini domir muttasil. Karena sali itu untuk perempuan. Ini ya muannatsatil mukhatabah. Terus hi. Iya, itu domir muttasil. Itu domir muttasil. Baik. Kata beliau, dari kata ibni akromak, ya dari ibni domir jar. Dan dia adalah lil mutakallim, untuk pembicara. Kaf dari akromaka domir nasab. Dia untuk mukhatab yang diajak bicara. Ya dan ha dari kata salihi. Ya dari salihi. Ya. Dan min salihi domir rofa. Ya-nya itu domir rofa. Karena ya-nya sebagai fa'il. Ya-nya sebagai fa'il. Wahulil mukhatab. Yaitu yang dia diajak bicara. Seorang perempuan. Antum bilang sama dengan idribi, uktubi. Itu maksudnya. Sama. Itu domir mukhatab untuk perempuan. Ya, kemudian kata beliau walha domiru nasbin. Sementara ha domir apa? Nasab. Ya, domir nasab wahwalil goib, dan dia untuk goib, untuk yang goib. Maka dalam pencontohan itu terdapat jenis-jenis domir dan kedudukannya. Iya kan? Ada domir mutakalim, ada domir mukhatab, ada domir goibah. Kemudian kedudukannya, ada yang belum contohkan rofa, ada yang belum contohkan nasab, ada yang belum contohkan apa? Jer. Paham ya? Berarti domir muttasil itu ada marfu, ada mansub, dan ada apa? Majrur. Ada yang majrur. Waro al-a'raf faqaddamal mutakallim fal mukhatab fal ghaib. Dan belum memperhatikan yang paling ma'rifahnya. Maka belum mendahulukan mukhatab, mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian apa? Ghaib. Baik. Kata beliau wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Ini hukumnya. Walabdu majurra kalabdi manusib. Ini hukumnya, Masya Allah. Semua isim domir itu hukumnya mabni. Lafaz domir yang dijer sama bentuknya dengan lafaz domir yang dinasab. Paham kan? Sama lafaznya. Domir yang dijer dengan lafaz domir yang dinasab. Iya. Baik. Kata beliau seluruh domir itu mabni. Ini sudah jelas. Alhamdulillah. Apakah itu sama saja? Ya, kenapa limusyabahatiha lil harf? Karena dia serupa dengan huruf. Fil wad'i, dari sisi lafadznya, peletakannya. Karena mabni, karena penyerupaan secara lafadz atau secara makna, kan sudah lewat. Lahul bina'u yajib. Terhadapnya mabni itu wajib, yaitu sama saja domirnya bersambung atau terpisah. Sama saja domirnya rofa atau nasab atau jar. Maka tidak terpengaruh padanya amil secara lafadz. Innama yakunu i'rabuha mahallan. Sungguhnya tidak lain i'rabnya itu perubahannya secara kedudukan. Mithl bihi wa akramtuhu. Lafadz yang dijer sama dengan lafadz yang dinasab.
itu dari sisi bentuknya. Walau ma'aktilafil harokah, walaupun berbeda harokatnya. Kadorobtuhu wabihi. Nah, lihat secara bentuk sama. Walaupun berbeda harokatnya. Satunya hu, satunya apa? Hi. Kan begitu kan? Iya, walaupun berbeda harokatnya, tetap sama lafadznya. Berikutnya untuk rofa dan nasab. Lirob iwan nasbi. Ya. Wajarrina solah. Domirna wajarrina solah. Na. Ya. Untuk domirna. Wajarrin. Itu seharusnya di spasi ya. Wajarrin. Lirob iwan nasbi. Wajarrin. Nah. Iya, untuk rofa dan nasab seharusnya di spasi. Iya. Untuk rofa dan nasab, na, domir na boleh dipakai dalam keadaan rofa, nasab, iya, dan jer. Dan jer, solah. Solah artinya boleh. Na, solaha. Na, bisa, boleh. Ya, untuk rofa, nasab, dan jer. Untuk rofa, nasab, dan jer. Iya, boleh, cocok. Bisa. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Seperti contoh i'rib bina majrur fa innana mansub nilna marfu. Karena bina majrur huruf bi, innana mansub dengan inna, kemudian nilna marfu karena fa'il. Marfu karena sebagai apa? Fa'il. Berarti bisa 3 i'rabnya, bisa rofa, nasab, dan jar. Kata penulis berikutnya adalah termasuk dari domir apa yang cocok untuk rofa, nasab, dan jar. Dan maknanya sama. Sama-sama artinya. Tapi rofa, nasab, jar. Dia adalah domir na. Kalau kita terjemahkan na, kami. Tapi bisa kami majrur, bisa kami marfu, bisa kami mansub. Iya. Seperti contohnya i'rib bina fa innana nilnal minah. Bina, domir berada dalam kedudukan jar. Fa'innana dalam kedudukan nasab. Nilna dalam kedudukan rofa. Ka'arif bina ay i'tarif. Kenali biqadrina kedudukan kami. Al-minah al-atoya. Al-minah adalah pemberian. Wa minhu diantaranya juga adalah itu domir yang punya 3 kedudukan na. Rabbana innana sami'na. Perhatikan itu Rabbana. Na mudhafun ilaih. Berarti majrur. Innana isim inna berarti mansub. Sami'na fa'il berarti marfu. Sama, satu contoh untuk 3 kedudukan. Baik. Syair berikutnya lagi. Alif, waw, ya. Alif, waw, wa nun dan nun itu 5 goba wa goirihi ka koma wa alama. Itu untuk domir goib. Dan selainnya, ya untuk yang mukhotob juga bisa. Seperti dalam lafaz koma dan i'lama. Seperti koma dan i'lama. Sama. Hukumnya dia bisa domir goib. Bisa juga apa? Domir mukhotob. Bisa domir goib dan bisa domir mukhotob. Kan antum katakan ya alif. Ya. Antum katakan pada domir goib koma, alif pada domir mukhotob i'lama karena fil amr. Kalau fil amr kan mukhotob. Fil amr alifnya untuk apa? Mukhotob. Ini penggunaannya. Ini adalah penggunaannya. Kata penulis alif, waw, dan nun datang untuk goib dan selainnya. Yang diinginkan dengan selainnya adalah mukhotob saja. Karena tidak mungkin untuk mutakalim. Tidak? Mukhotob saja, bukan untuk mutakalim. Karena 3 ini la takunu lil mutakalim aslan. Karena 3 ini yaitu alif waw ya, alif waw nun tidak akan pernah untuk mutakalim asalnya. Dan penulis telah mengisyaratkan dengan hal itu dalam bentuk contoh. Dan 3 ini masuk pada fi'il juga masuk pada 3 fi'il itu. Yaitu alif waw ya itu masuk pada madhi, mudhari dan alif waw nun. Alif waw nun masuk pada madhi, mudhari dan amr. Masuk pada 3 fi'il. Fatakunu ma'al madhi da'iman lil ghaib. Maka dia bersama madhi selalu untuk ghaib.
Nah, dahaba, dahabu, dahabna. Untuk gaib dia. Karena kalau mukhotob, dahabta, dahabti, dahabtuma, tidak ada itu. Iya. Kemudian wa ma'al mudhari takunu lil mukhotob. Sementara kalau dia bersama mudhari bisa untuk yang diajak bicara. Tadhaban, tadhabun, tadhabin. Wa takunu lil gaib bisa juga untuk gaib. Nah contoh yadhaban, yadhabun, wa yadhabna. Bisa. Wa ma'al amri lil mukhotob. Adapun kalau dia bersama amr hanya untuk mukhotob. Nah contoh idhaba, idhabu, idhabna. Baik. Kata beliau di antara dhamir rafa, ini pelajaran selanjutnya. Di antara dhamir rafa itu ada yang mustatir. Ada yang mustatir itu tidak nampak. Seperti dalam lafaz. Seperti dalam lafaz if'al wafiqa. If'al wafiqa. Ya, dan lafaz it. Demikian pula lafaz tuskar. Tuskar. Ini jelas ya. Jadi di antara dhamir rafa ada dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir. Terus baik. Sampai situ. Kata penulis dhamir mustatir itu terbagi dua. Ada yang wajib sembunyi, ada yang boleh sembunyi. Sebagaimana yang dimaklumi di buku dasar, di buku awal-awal juga. Yang wajib istitarnya itu ada beberapa tempat yang wajib sembunyinya. Pertama fi'il amr untuk satu seperti if'al, ya, falau kanat lil wahida, kalau untuk satu perempuan itu untuk satu laki-laki ya. Kalau untuk satu perempuan atau lil mutsanna untuk dua, au lil jam'i atau jama' la barazat dhamir, maka dhamirnya bariz. Tadi itu mustatir satu saja laki-laki. Contoh satu perempuan idhabi, idhaba, idhabu, idhabna. Ini bariz. Kemudian dua yang mustatir juga. Ya. Mustatir juga wajib. Al-mudhari, al-mudhari'u, al-mudhari'il mubtadi'i bihamzatil mutakallim. Dhamir fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah yang menunjukkan orang yang berbicara. Seperti uwafik. Yang kedua yang wajib mudhari yang diawali oleh nun mutakallim. Nun mutakallim itu naktabid. Yang keempat mudhari yang diawali oleh ta' mukhatab seperti tuskar, kamu. Kalau mudharinya diawali oleh ta' muannatsatil ghaibah, ta' perempuan yang diajak bicara, atau ya au ya'il ghaib, atau ya menunjukkan ghaib orang ketiga, fayastatirud dhamir jawazan. Maka ini dhamirnya mustatir jawazan, bukan wujuban. Seperti Hindun tadrusu, Zaidun yal'abu. Jadi tadrusu ada dhamir mustatir takdirnya hiya, mustatirnya jawazan. Yal'abu ada dhamir mustatir takdirnya huwa, mustatirnya apa? Jawazan. Wa yahtamilu an ayakun antakuna ta' fi mithalin nadim tuskar, dan ihtimal ta' pada contoh penulis tuskar itu bisa untuk perempuan yang goib. Bisa. Kalau perempuan yang goib berarti mustatir jawazan, bukan wujuban. Kahindun tuskar, iya kan? Seperti Hindun tuskar, bal huwa aula, bahkan dia lebih utama. Liyakuna nadim qad masalah lil mustatir jawazan aido, supaya penulis telah mencontohkan yang mustatir jawazan juga. Karena kalau kita jadikan anta, berarti semua contoh penulis adalah yang wujuban. Yang mustatir apa? Wujuban. Kemudian termasuk yang disembunyikan secara wajib yang kelima adalah af'alil istitna. Pada domir yang ada pada fi'il istitna. Seperti khola ada hasya, laisa layakun. Ini semua domirnya mustatir wujuban. Padahal huwa. Padahal di situ takdirnya apa? Huwa. Tapi mustatir wujuban. Seperti qomal qawmu ma khola zaidan. Jadi pada khola ada domir mustatir wujuban. Takdirnya huwa. Demikian pula termasuk yang mustatir wujuban af'alit ta'ajub. Pada fi'il ta'ajub. Nah ma ahsana zaidan. Pada ahsana domir mustatir wujuban. Takdirnya huwa. Demikian pula af'al tabdil. Pada af'al isim tabdil. Figuri mas'alatil kuhul. Tentunya pada selain mas'alatul kuhul. Karena kalau mas'alatil kuhul dia menjer dohir. Dia merofa dohir. Itu al-kuhul. Sebagaimana di buku sebelumnya. Nah Muhammadun afdalu min zaidin. Jadi pada kata afdalu ada domir mustatir wujuban. Takdirnya huwa. Kembali ke Muhammad. Yang kedelapan pada isim fi'il amr. Juga domir mustatir wujuban. Seperti soh, mah. Yang kesembilan termasuk ada domir mustatir wujuban isim fi'il mudhari. Seperti af, wahan,
Itu ada domir mustatir wujuban. Kenapa beliau kasih semua ini wujuban? Ada 9. Wajaizul istitar siwadalika wa qad taqaddama ba'duhu. Sementara yang boleh mustatirnya selain itu dan telah lewat contohnya sebagiannya. Jadi selain 9 tadi, maka mustatirnya apa? Jawazan. Mustatirnya jawazan. Alhamdulillah. Sampai di situ insyaallah. Kita lanjut lagi di pertemuan besok bait berikut. Alhamdulillah kadang kita ambil lebih banyak baitnya. Ini ada 8 kita ambil. Iya. Kalau mudah kita ambil banyak. Kalau sedikit kita ambil sedikit. Ini ada 9 bait ya kita ambil tadi. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.